Apa nih? Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Tapi bohong. A few moments later. Shalom, kami dari kelompok 12, kami akan menjelaskan tentang materi kami, pilar-pilar pendidikan di Indonesia dan implikasinya di dalam masyarakat. Saya Tina Delima Uli Boru Marpaung. Dan saya Lili Aseka Simanjunta, kami dari grup E, Prodi PAK, semester 2, dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan, dosen pengampu Ibu Helena Turnip MPD. Selamat menyaksikan. Pilar-pilar pendidikan dan penggunaan pilar-pilar pendidikan dalam praktek pembelajaran. 1. Pengertian pilar pendidikan. 2. Jenis-jenis pilar pendidikan. A. Learning to know. B. Learning to do. C. Learning to be. D. Learning to live together. E. Learning to believe in God. 3. Jenis pilar pendidikan UNESCO. 4. Implikasi masing-masing pilar dalam pendidikan. Pengertian pilar pendidikan dalam kamus umum, pilar adalah tiang penyangga atau penguat dari beton dan sebagainya, juga sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian penunjang untuk kegiatan. Pengertian pilar pendidikan. Menurut ahli M.G. Langevin mengatakan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan secara sadar dan sengaja kepada anak yang belum dewasa dalam pertumbuhannya menuju ke arah kedewasaan, dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya menurut pilihannya sendiri. Jenis-jenis pilar pendidikan dan implikasinya di dalam pendidikan. 1. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Suatu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati dan akhirnya dapat merasakan serta dapat menerapkan cara memperoleh pengetahuan. Suatu proses yang memungkinkan tertanamnya sikap ilmiah, yaitu sikap ingin tahu, dan selanjutnya menimbulkan rasa mampu untuk selalu mencari jawaban atas masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang kedua, learning to do, belajar untuk berbuat. Belajar dimaknai sebagai untuk membuat peserta didik bukan hanya untuk mengetahui, mendengar, dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi lebih mengarah kepada melakukan sebuah keterampilan atau melakukan sebuah karya di dalam pembelajaran. 3. Learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Belajar menjadi seseorang, mengembangkan kepribadian dan kemampuan untuk bertindak secara mandiri, kritis, penuh pertimbangan, serta bertanggung jawab. 4. Learning to live together. Belajar untuk bersosial. Pendidikan mesti merangsang soft skill peserta didik sehingga kelak mereka mampu hidup bersama dengan orang lain, mampu bekerja sama dengan orang lain. 5. Learning to believe in God. Belajar untuk mempercayai Tuhan yang Esa. Belajar untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan dengan teologi bahwa faktanya Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan berbagai potensi yang diberikan kepadanya, termasuk potensi kemauan dan kehendak disertai kemampuan memilih dan berupaya untuk mandiri. Implikasi dari pilar-pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know. Guru adalah orang yang identik dengan pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membentuk karakter generasi bangsa. Di tangan gurulah tunas-tunas bangsa ini terbentuknya sikap dan moralitasnya. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pengajaran yang dilaksanakan. Untuk itu, guru
hendaklah memikirkan dan membuat perencanaan untuk meningkatkan kemampuan belajar bagi siswa dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Penggunaan metode mengajar atau strategi belajar mengajar maupun sikap dan karakter guru dalam pengelolaan proses pembelajar mengajar itu menurut perubahan-perubahan dalam perorganisasian di kelas. Seorang guru harus dapat dikatakan profesional jika mampu mengembangkan kompetensi individu secara siswa atau secara peserta didik tersebut. Itu tergantung pada siswa tersebut dapat mengembangkannya di dalam kelas dengan menggunakan sesi tanya jawab dan juga sesi kuis. Ketika siswa tersebut mampu menjawab, berarti guru berhasil dalam mengimplikasikan learning to know. Selanjutnya ada learning to do. Sekolah adalah wadah bagi masyarakat untuk belajar dan hendaknya fasilitasnya siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Nah, dengan bakat yang dimiliki dalam learning to do dapat terwujud. Nah, secara umum learning to do akan terwujud ketika siswa tersebut mengembangkan bakat. Nah, ketika siswa tersebut memiliki bakat seperti musik di dalam sekolah, nah dikembangkan dalam implikasi pilar-pilar pendidikan learning to do, maka itu akan berhasilnya bahwa siswa tersebut memiliki bakat di dalam tersendiri di individu. 3. Learning to be. Konsep learning to be harus diperhatikan oleh praktisi untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama bagi siswa untuk hidup dalam masyarakat. Penguasaan pengetahuan dan keterampilannya merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. 4. Learning to live together. Learning to know merupakan instrumen pemahaman akan diri sendiri dan orang lain, serta wawasan untuk dapat belajar hidup kebersamaan. Learning to do memungkinkan pembelajaran untuk mengaplikasikan pemahamannya dan bertindak secara aktif terhadap lingkungan sehingga tercapai kehidupan kebersamaan yang damai. Learning to be menggarisbawahi dimensi penting dalam pengembangan hubungan sosial manusia yang merupakan bagian terpisahkan dari kehidupan kebersamaan. Learning to live together menjadi penting khususnya menghadapi penuh konflik dan banyaknya pelanggaran dan hak-hak asasi manusia. 5. Learning to believe in God. Pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberikan manfaat untuk isi alam itu sendiri dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan. Secara religius dapat dipertanggungjawabkannya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kesimpulan dari pilar-pilar pendidikan dan implikasinya di dalam kehidupan masyarakat, pilar-pilar pendidikan dapat dijadikan untuk meningkatkan mutu pendidikan suatu bangsa. Nah, kemajuan suatu bangsa dilihat bagaimana mutu pendidikan suatu bangsa tersebut. Nah, pilar-pilar pendidikan tersebut sebagai seperti learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to believe in God. Memiliki hubungan yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Keempat pilar tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Learning to know itu mengajarkan bahwa anak tidak hanya membaca tetapi tidak hanya menghafal sebuah materi, namun saja harus memahami yang terkandung di dalam ayat tersebut. Sementara learning to do mengajarkan seseorang melatih agar bekerja keras dengan satu tim dengan menggunakan karakter atau bakat yang dimiliki para siswa tersebut. Dan selanjutnya learning to be mengajarkan kita untuk menjadi mandiri serta menjadi seorang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Selanjutnya learning live together mengajarkan seorang untuk hidup bermasyarakat, dan selanjutnya learning to believe in God, yaitu diharapkan kita dapat memberikan manfaat kepada makhluk hidup dan juga kita dapat berhubungan dengan Allah kita sendiri atau penciptaan kita sendiri yang kita percayai. Sekian dari penjelasan materi kami tentang pilar-pilar pendidikan di Indonesia. Dan jika terdapat kesalahan kata, terlebih dahulu kami minta maaf. Terima kasih. Shalom.